Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari membaca bismillah bersama mengawali rapat hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Siti Muniroh, CPP 10 gelombang 2 dari UGM Sumberjati 1. Tujuan rapat atau sesi calon penggerak dapat mulai membuat judul, latar belakang, tujuan dalam pengelolaan program yang berpihak pada murid. Nah, di sini Bapak Ibu, saya akan membagikan soal pemantik rencana alur fasilitasi ya, apa yang melatar belakangi pentingnya program yang berpihak pada murid. Saya akan membagikan link ya. Nah, Bapak Ibu guru, mari silakan belajar bersama. Kita buka link Jamboardnya. Untuk soal yang pertama, yaitu pertanyaan pemantik yang pertama, apa yang melatar belakangi pentingnya program yang berpihak pada murid? Silakan Bapak Ibu sticky notes ya. Ini untuk mengoptimalkan potensi murid dari Bu. Nah, silakan Bu Eva untuk menjabarkan tentang mengapa pentingnya program yang berpihak pada murid ini bisa mengoptimalkan potensi murid. Pada saya. Terima kasih Bu Eva. Jadi di sini Bu Eva itu latar belakang pentingnya program yang berpihak pada murid itu mengoptimalkan potensi murid yang memang unik dan berbeda-beda. Nah, terima kasih Bu Eva. Dan di sini ada Bu Anis, itu karena anak adalah anak yang belajar. Nah, silakan Bu Anis untuk penjelasannya. Baik, terima kasih. Mohon izin untuk menjawab. Di sini mengapa keberpihakan kepada anak itu penting? Karena yang belajar itu adalah anak. Jadi kita harus menghamba kepada anak. Jadi bukan anak itu harus menjadi seperti kita, seperti yang kita inginkan. Tetapi kita harus melihat semuanya itu dari bakat, minatnya anak, sehingga tumbuh kembang anak itu dapat terwujud ya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Itu nanti tujuan yang diharapkan kelak itu seperti itu. Terima kasih Bu Siti. Ya, terima kasih Bu Anis ya. Oh, jadi di sini kesimpulan dari Bu Anis adalah kenapa latar belakang pentingnya program yang berpihak pada murid itu adalah agar menghasilkan, karena di sini adalah anak-anak itu sedang belajar dan kita sebagai guru itu wajib untuk menghamba, gitu ya Bu Anis ya. Nah, sekarang saya kalahkan Bu Fitri. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Kalau di sini tadi saya menjawab apa yang melatar belakangi pentingnya program yang berpihak pada murid.
Saya jawab cukup simpel, yaitu kebutuhan murid, karena kita dalam menyusun program itu harus memperhatikan apa-apa yang dibutuhkan oleh murid. Itu kalau menurut saya. Mungkin untuk lebih detailnya sudah dijawab oleh Bu Eva, memperhatikan atau untuk mengembangkan potensi yang ada pada murid, dan apa yang disampaikan oleh Bu Anis bahwa yang belajar itu adalah murid. Jadi intinya semua dikembalikan kepada kebutuhan anak atau murid. Itu menurut saya, Bu Muniro. Ya, terima kasih Bu Fitri ya. Di sini Bu Fitri menyimpulkan bahwa yang melatar belakangi pentingnya program yang berpihak pada murid adalah karena program tersebut adalah kebutuhan murid. Jadi di sini harus mengoptimalkan potensi murid karena memang bervariasi ya, unik, masing-masing memiliki potensi masing-masing, dan memang yang belajar itu adalah anak-anak atau peserta didik. Terima kasih Bu Fitri. Kemudian silakan Pak Yudi untuk menjelaskan mengapa menghasilkan proses belajar yang menyenangkan. Baik, saya izin menjelaskan sedikit. Secara konsep tidak berbeda jauh dengan teman-teman yang lain, bahwa memang pembelajaran yang berpihak pada murid ini dalam prosesnya adalah menggunakan pembelajaran yang menyenangkan sehingga bisa menghasilkan hasil yang maksimal untuk anak-anak. Bisa mengeksplorasi keunikannya masing-masing. Demikian, Ibu. Ya. Terima kasih Pak Yudi. Nah, di sini pendapat Pak Yudi adalah latar belakang pentingnya program yang berpihak pada murid adalah karena ketika program itu berpihak pada murid, maka menghasilkan proses belajar yang menyenangkan. Nah, di sini dapat kita simpulkan bersama-sama bahwa latar belakang pentingnya program yang berpihak pada murid adalah satu, karena yang belajar itu adalah murid ya. Jadi di sini karena anak yang belajar itu adalah murid, maka guru harus menghamba kepada murid tersebut. Kemudian, mengapa kita harus menghamba sebagai guru? Karena itu dapat mengoptimalkan potensi murid ya. Dengan program yang berpihak pada murid itu, maka potensi yang dimiliki oleh murid itu bisa dioptimalkan. Dan di sini juga karena itu adalah kebutuhan murid. Jadi program-program itu memang kebutuhan murid, bukan kebutuhan dari Bapak Ibu guru. Dan dengan program yang berpihak pada murid, maka proses belajar itu bisa menyenangkan dan ini akan bisa menghasilkan proses belajar yang maksimal. Terima kasih untuk Bapak Ibu CGB yang hebat. Nah, di sini silakan ditarik perasaan Bapak Ibu setelah rapat atau belajar pada sesi hari ini. Ditarik ke tengah ya, silakan tarik gambar ke tengah. Bagaimana pemahaman Bapak Ibu tentang betapa penting latar belakang program yang berpihak pada murid. Dilanjutkan nanti sesi berikutnya. Silakan di sini di yang keempat ya. Iya. Terima kasih Bapak Ibu, berarti perasaan Bapak Ibu setelah pembelajaran hari ini cukup menyenangkan ya. Jadi kita bisa mengetahui apa yang melatar belakangi sebuah program itu harus berpusat pada murid. Program itu harus berpusat pada murid. Terima kasih waktu yang diberikan oleh Bapak Ibu. Kita lanjutkan untuk sesi berikutnya ya. Dan ini nanti kita ice breaking dulu. Silakan dimulai dari dipimpin oleh Bu Fitri. Terima kasih Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa? Di Nggak apa-apa.